Seorang ibu rumah tangga kepencut dan kesem-kesem sama kegantengan tetangganya yang masih duduk di bangku sekolah. Tidak hanya itu, bahkan mereka juga terlibat permantapan. Sampai akhirnya sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ya, film dengan judul The Boy Next Door yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Claire, seorang wanita yang rumah tangganya hancur beberapa bulan yang lalu akibat suaminya ketahuan selingkuh sama asistennya sendiri. Kala itu Claire sedang bersama dengan kakak perempuannya yang bernama Vicky. Saat itu Claire memberitahukan kalau dia dan mantan suaminya yang bernama Garrett akan kembali berkumpul hanya untuk makan malam bersama dengan anak mereka. Namun Vicky tidak setuju. Berkali-kali dia meminta Claire untuk menjauhi Garrett dan segera move on. Namun Claire masih saja tidak bisa. Dalam hatinya, sepertinya Claire masih mencintai Garrett meskipun dengan apa yang terjadi dengan mereka. Ya, minggu ini Claire akhirnya bisa kembali bersama-sama dengan Garrett merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Kevin. Dia dihadiahi sebuah komputer gaming yang sangat Kevin idam-idamkan. Kevin memang pernah benci dengan ayahnya, namun dia ingin memberikan kesempatan lagi pada ayahnya. Jadi dia mencoba mengajak ibu dan ayahnya untuk liburan bersama pekan ini. Tapi dia masih belum bisa jika harus liburan bersama-sama lagi. Esok harinya Claire dan Kevin berencana akan pergi menemui dokter. Tapi kala itu sepertinya mereka terhambat karena pintu garasinya macet. Mereka mencoba salah satu cara, namun Claire tidak sanggup. Beruntung seorang pemuda datang dengan tepat waktu membantu Claire dan Kevin. Ya, dia adalah Noah. Noah tinggal bersama pamannya yang kebetulan menjadi tetangga mereka. Pamannya bilang kalau Noah adalah anak yatim piatu. Orang tua mereka telah meninggal. Jadi pamannya mengajak untuk tinggal bersamanya dan bersekolah di sana. Noah langsung membuat kesan yang baik di hadapan Claire dan Kevin. Bahkan dia juga mengajak Kevin mencari bahan-bahan untuk memperbaiki pintu garasinya yang rusak. Sampai di toko perkakas, Kevin kala itu malu-malu dengan penjaga tokonya karena dia adalah cewek yang ia taksir di sekolah. Namun waktu itu, Kevin mendapat gangguan dari beberapa teman sekolahnya yang membulinya. Malam hari telah tiba. Saat akan tidur, Claire tidak sengaja melihat Noah sedang merawat dan membaringkan pamannya yang lagi sakit. Sungguh suatu bentuk kasih sayang yang bagus darinya. Hal itu tentu saja membuat Claire jadi semakin gimana gitu. Tidak hanya itu, Noah juga sepertinya berhasil menarik perhatian Claire ketika dia mengajak Kevin untuk membantu memperbaiki mobilnya. Ya, itu adalah suatu kegiatan yang positif bagi Kevin. Dan tentu saja Claire menyukai hal tersebut. Perlahan-lahan komunikasi antara Noah dan Claire juga mulai terjalin. Mereka seperti terkoneksi satu sama lain. Ternyata Claire ini adalah seorang guru di sekolahnya Kevin. Dan kebetulannya lagi Noah akan bersekolah di sana juga. Sampai suatu malam Claire lagi-lagi tidak sengaja melihat Noah dari seberang. Namun kali ini Noah terlihat polosan. Claire yang melihat itu jadi kepikiran dan seperti ingin menyentuhnya. Namun hal itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu malam berikutnya, Claire kali itu habis pulang dari kencan buta yang diadakan oleh Vicky untuknya. Tapi semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia pulang duluan, lalu ada panggilan telepon dari Noah yang ingin minta bantuan di rumahnya. Datanglah Claire ke sana dan membantu Noah membuatkan masakan. Mereka berbincang-bincang sampai pada akhirnya terbawa suasana. Ditambah lagi, hujan turun membuat suasana menjadi semakin mendukung. Awalnya Claire terlihat tidak ingin, tapi karena dia tidak tahan, akhirnya mereka melakukan permantapan malam itu. Tapi pagi harinya, Claire seperti menyesali apa yang terjadi semalam. Baginya itu bukanlah hal yang bagus dan benar. Namun berbeda bagi Noah. Dia merasa kalau kejadian tadi malam adalah bentuk perbuatan kalau mereka saling menyayangi. Claire terus membantah sampai akhirnya Noah kesal dan memintanya untuk segera pulang. Siang itu Kevin dan ayahnya datang ke rumah dan ingin makan bersama lagi. Namun Claire terlihat panik dan tidak baik-baik saja. Apalagi kala itu Noah datang ke rumah dan membuat Claire semakin salah tingkah. Garrett dan Claire memang sudah berpisah, namun dia ingin memperbaiki kesalahannya. Dia ingin rujuk kembali dan kembali menjadi keluarga yang utuh. Ya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi mengapa tidak bagi Claire? Tapi itu adalah kabar buruk bagi Noah. Dan kabar buruk itu juga menular pada Claire. Saat sekolah telah dimulai kembali, kelas Claire kedatangan siswa tambahan yang tidak lain adalah Noah. Padahal dia tidak minta kepala sekolah masukkan Noah ke dalam kelasnya. Nyatanya, kepala sekolah malah dapat rekomendasi surat itu dari emailnya Claire.
Tentu saja dia bingung. Dia merasa kalau dia tidak melakukan hal tersebut, dan ternyata itu adalah ulah Noah yang meretas komputernya saat di rumah. Hal-hal aneh juga mulai terjadi dari sini. Kevin diperingatkan ibunya untuk tidak terlalu dekat dengan Noah, takut terjadi apa-apa. Dan benar saja, Kevin diajak belajar menembak dan dibuat membenci ayahnya yang ingin balikin dengan ibunya. Semakin hari Noah melihat Gareth dan Claire semakin dekat, dan itu membuatnya tidak suka. Dengan beraninya dia mendatangi Claire sambil marah-marah meminta untuk tidak mendekati Gareth kembali. Jika tidak, dia akan berbuat sesuatu yang mengerikan. Hingga keesokan harinya, Claire yang saat itu masuk ke dalam kelas duluan melihat foto-foto syurnya bersama Noah terpampang di kelas. Claire yang panik lantas membereskan kekacauan tersebut. Sampai-sampai dia kena tegur oleh kepala sekolah karena terlalu lama membiarkan murid-muridnya berada di luar. Rangkaian kejadian buruk juga mengenai Kevin dan ayahnya. Kala itu Kevin bersama ayahnya yang sedang mengendarai mobil. Namun saat dia memacu kendaraannya, Kevin merasakan kalau rem mobil itu tidak berfungsi. Beruntung, mereka masih selamat. Hanya menyebabkan mobil Gareth penyok sebelah. Claire yang menyadari akan hal itu, lantas bertanya apa yang terjadi dengan mobilnya. Tapi di rumah ternyata sudah ada Noah lagi bersama Gareth dan Kevin. Claire kembali jadi panik dan berpura-pura menyiapkan makanan. Namun kala itu, Noah nekat mendekati Claire sambil meremas gunung kembarnya. Setelah itu, Claire berbicara dengan Noah apa maunya. Noah hanya ingin mereka bersama dan Claire dilarang untuk balikan lagi sama mantan suaminya. Jika tidak, dia akan menyebarkan video hasil permantapan mereka. Claire masih tidak percaya dan tidak ingin mengikuti permintaan Noah. Jadi keesokan harinya, dia menceritakan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Noah pada Vicky. Ya, itu memanglah suatu kebodohan. Mereka akhirnya membuat rencana. Vicky membawa mobil Claire dan Noah menyangka kalau itu adalah Claire. Sementara Claire yang asli diam-diam masuk ke rumah Noah mencari dan menghapus rekaman video tersebut. Di dalam komputer Noah, dia juga menemukan folder yang isinya rangkaian jalur rem mobil. Artinya, ada kemungkinan kalau Noah yang telah melakukan itu pada mobilnya Gareth. Tidak hanya itu, Claire juga menemukan fakta kalau Noah yang telah membunuh ayah dan ibunya dengan cara membuat rem mobilnya blong. Sungguh kejam. Claire lantas mendatangi Vicky di rumahnya dan ingin memberitahukan apa yang ia lihat barusan. Namun sampai di sana, rumahnya seperti tidak ada orang dan menemukan Vicky sudah tak bernyawa. Lalu dia juga dikejutkan dengan Noah yang ada di sana. Noah membawanya ke gudang belakang rumah Vicky dan di sana dia menemukan Gareth dan Kevin dalam keadaan terikat. Gareth terlihat sudah babak belur. Noah mengatakan ini yang terjadi jika dia tidak nurut apa perkataan dan kemauannya. Ya, seorang psikopat muda yang gila. Namun Kevin dan Claire tidak tinggal diam. Mereka berontak dan menyebabkan gudang itu dilahap si jago merah. Beruntung Dewi Fortuna masih menyelamatkan Claire dan keluarganya. Noah bisa dilumpuhkan dengan susah payah. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi Claire untuk tidak gampang tergoda oleh sesuatu. Dia hampir kehilangan anak dan mantan suaminya hanya karena terlibat permantapan dengan pemuda SMA. Itulah tadi alur cerita film The Boy Next Door. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.